yang disampaikan oleh Ustaz siapa? Agam Fahrul. Ustaz siapa? Agam Fahrul. Tahu tidak. Tapi betul itu kata-katanya. Ya, terbaik apa yang kamu miliki, takdir terbaik apa yang sedang kamu jalan. Ayo angkat tangan siapa yang biasanya terhadap takdir, terhadap ketentuan Allah sering murung, sering sedih, sering meratap, sering marah. Coba angkat tangan. Ngaku semua kalian. 3 orang, 4 orang. Ada lagi? Ya, banyak di antara kita ini ketika Allah takdirkan seperti itu dan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kita murung. Padahal kita tidak tahu sesuatu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Apa tuh? Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tuh? Ada aja yang lawak ini. Orang lagi kajian ngajak lagu. Ralat. Oke. Ada daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa asa an taqra'u syai'aw wa huwa khairul lakum. Jadi sesuatu yang kita benci itu yang baik menurut Allah. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kita cintai, yang kita sukai, yang kita inginkan, yang kita butuhkan, yang kita rasa itu yang paling penting, tetapi belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dalam kehidupan ini kita harus yakin apa? Yakin Allah menakdirkan. Jangan pernah ragu terhadap ketetapan Allah takdirkan sekarang, maka kita harus mensyukuri. Kenapa kita harus bersyukur? Karena banyak di luar sana orang-orang yang menginginkan posisi. Banyak orang-orang yang menginginkan apa yang kita miliki hari ini. Maka ketika kita miliki hari ini sesuatu yang baik menurut orang lain, pertahankan. Jangan sampai orang menginginkan hal demikian, tapi kita malah tidak menginginkan hal demikian. Gak apa-apa. Hidupkan aja mic-nya. Saya senang nggak gitu sebenarnya, biar nggak ini. Soalnya saya jujur aja ini kayak layar 42 orang kayak saya sendiri. Next kayaknya boleh model kayak Bang Wajdi lah ya, talk show gitu ya kayaknya. Oke, teman-teman yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah ragu atas apa? Atas takdir Allah. Gitu, saya senang kayak gitu, harus disambung-sambung. Yang lainnya juga ngikutin ya, biar kalian tahu bagaimana kajian dengan Bang Tara ini. Rumit lah. Karena saya meluangkan waktu untuk teman-teman meluangkan waktu. Ya. Aneh izin keluar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati ya. Orang. Ya, bagus itu yang punya adab kayak gitu. Izin keluar ya. Hati. Jadi teman-teman, itu tadi fokuskan dakwah, fokuskan hijrah, fokuskan belajar. Itu bukan karena ustadznya ganteng, bukan karena ustadznya viral, bukan karena ustadznya itu baru naik daun, bukan. Tapi belajar dengan hal-hal yang mungkin kita anggap itu remeh. Oh, ustadznya nggak ganteng, kita nganggap remeh. Oh, ustadz itu nggak bagus buat ngantuk, kita nganggap remeh. Ternyata dia menyimpan mutiara yang begitu besar di dalam hati. Luruskan nih. Iya, ini namal ini. Kenapa demikian? Karena wanita, ya hati-hati, ini terutama yang banyak wanita yang ikut ya. Wanita, karena judulnya muslimah, dan mungkin kan yang masuk itu muslim. Karena muslimah kan, bahaya. Karena sekarang ini ada yang viral, pakai cadar, pakai niqab, masuk posan cewek, dikira itu ukti, gak taunya uktoh. Kukira dia anti, gak taunya anto.
Alhamdulillah. Ya gitu, jangan ngaji karena good lookingnya, karena kita nggak pernah tahu ada mutiara dalam hati ustadz tersebut. Mungkin Kak Tara nggak ganteng, ilmunya nggak banyak, jangan pula kalian nggak ikut kajiannya. Ya ikutin juga, ambil yang baik. Mungkin sedikit para selebgram dakwah, para dai, para mubalik, para ustadz asati semuanya yang menyampaikan hal demikian. Kalau saya sampaikan saya kajian. Kenapa? Karena saya lihat banyak orang nggak lurus niat. Apapun itu, mau orang yang sudah hijrah maupun orang yang sebenarnya dia masih terjerumus dalam kesesatan, itu banyak juga seperti itu. Dan dia juga ngefans dengan ustadz. Karena apa? Oh, seandainya suami aku kayak Agam Fahru, seandainya suami aku kayak Ustadz Syam, seandainya suami aku kayak Ustadz Jepri, seandainya ustadz itu seperti Husain Basyaiban, kayak Teguh Sakra, kayak Rashid kayak Wajdi Azim, kayak siapa lah pokoknya orang-orang yang terkenal famous. Seandainya hati-hati ketika kalian mengharapkan sesuatu yang mungkin itu tidak pasti kalian, maka Allah akan memberikan sesuatu yang buruk untuk kalian. Kenapa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Allah itu menciptakan manusia dengan bentuk yang sesempurna mungkin. Kenapa kalian harus menghina orang lain? Kenapa kalian harus fanatik buta terhadap fans yang kalian cintai? Nauzubillah. Ya, Kak, lebih baik aku ngefans dengan K-pop, dengan BTS, atau lebih baik aku ngefans dengan dai dakwah, konten kreator dakwah, selebgram dakwah. Sebenarnya di antara dua itu, keduanya bisa juga menjerumuskan kalian. Maka cintailah sesuatu sekedarnya saja, bencilah sesuatu sekedarnya saja. Jangan sampai kalian fanatik. Cinta dengan K-pop boleh nggak apa-apa, bukan cinta ya di tempatnya ya. Mungkin karena dia itu ganteng, kalian lihat itu ganteng yang gitu. Tapi cuma sekedarnya aja, cuma lihat dia udah gitu. Jangan sampai kalian itu berharap. Nauzubillahi min zalik. Tapi kalian tempelkan gambar-gambar mereka, foto-foto mereka di kamar kalian. Kalian sudah menikah, suami kalian lihat gitu, apa nggak cemburu dia dengan artis Korea? Misalnya juga Husain, Agam, Teguh Sakra, Jepri, jadi semua konten kreator dakwah kalian tempelkan di kamar kalian foto-fotonya. Kira-kira gimana? Marah nggak suami kalian nanti? Marah. Nah, maka jangan sampai penyakit ain itu menyerang kalian. Tahu penyakit ainnya? Penyakit yang mana kalian melihat sesuatu malah kalian menjerumuskan, membuat hati kalian orang-orang munafik itu bukan dia yang tidak pakai jilbab, bukan ya. Orang munafik itu bukan dia yang tidak sholat, bukan. Tapi hati-hati, orang munafik itu bisa jadi dia pakai jilbab, bisa jadi dia sholat, tapi dia tidak sholat dengan hakikat jilbabnya, tidak berjilbab dengan hakikat jilbabnya. Apa kata Quran? Khatamallahu ala qulubihim. Allah menutup hati mereka. Wa ada samihim, pendengaran mereka. Wa ala absarihim, penglihatan mereka. Benar-benar itu fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka orang-orang munafik, orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang senantiasa mengelabui Allah, orang-orang yang senantiasa menganggap dirinya paling benar, maka kelak akan Allah berikan penyakit dalam hatinya dengan penyakit yang berat. Maka dalam hati itu jangan ada keraguan. Kalau kira-kira kita ngefans bukan cuma untuk foto saja. Ini mentang-mentang kajian Ustadz Agam, Husain, datang untuk apa? Untuk foto aja, ambil status ya. Jangan cari ilmu. Iya, dia terkenal, nggak apa-apa. Tapi ambil ilmunya. Seandainya. Ya. Paham tuh? Fahimna. Sudah ngantuk? Sudah ngantuk, kita tanya jawab. Gimana? Sudah ngantuk? Belum. Jujur saja. Sama Kak Tara harus jujur. Sudah ngantuk belum? Belum. Bohong kan? Jujur saja. Udah ngantuk belum? Belum.
follow TikTok Bang Tara belum? Belum. Udah. Instagramnya udah juga. Sudah. Mau saya yang sudah. Siapa itu tadi? Mau saya yang sudah. Carilah. Tadi saya tahu profilnya tadi. Amlu. Nggak tahu nama itu. Ya, Amlu. Oke, mungkin ya teman-teman, adik-adikku. Ini siapa yang di bawah saya umurnya? Nanti saya anggap sebagai adik saya. Yang orang Bengkulu tadi. Ya, semoga nanti ada waktu kita jumpa ya. Yang Bengkulu ya, Bengkulunya di mana? Ya, kalau kami ini sudah ganti nama, bukan Bumi Rafflesia lagi Bengkulu. Sudah ganti nama dengan Kota Merah Putih karena dijahitkannya bendera merah putih di tanah Bengkulu. Ya teman-teman ya, jangan ada keraguan dalam hati kalian. Jangan pernah ragu ketika kalian sudah melangkahkan kaki kalian untuk hijrah. Jangan pernah ragu ketika kalian sudah mulai baca Quran setiap hari, one day one juz, satu hari satu lembar. Jangan pernah ragu ketika kalian menolong orang walaupun dalam keadaan kalian pengen ditolong. Jangan pernah ragu untuk bersedekah walaupun itu sehari. Jangan pernah ragu untuk menasihati saudara kalian, teman kalian, walaupun kalian dalam keadaan perlu dinasihati juga. Wasobil haqq wa tawasau bis sabr. Saling nasihati dalam kebenaran dan saling nasihati dalam kesabaran. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Materi malam ini sangat-sangat luar biasa dari pemateri yang tentunya juga Masya Allah, Tabarakallah luar biasanya. Baik, kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, tafadhol bisa bertanya melalui on mic. Dan untuk yang on mic mungkin hanya 3 pertanyaan saja, sisanya lanjut di kolom chat. Mungkin tafadhol untuk Kak Fulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita punya teman nih, dulu pacaran. Tapi kan kita sebagai teman itu malu buat ingetin, gimana itu? Kak Tara, untuk pertanyaannya mau dijawab langsung atau disimpan dulu? Langsung aja, nanti saya lupa. Tadi apa pertanyaannya? Kalau punya teman, kirain curhat lah ya di Fulana ini tadi. Kalau ada teman gimana Fulana? Kalau ada teman mau pacaran, Ustaz, gimana cara ngingetinnya? Kan kita malu gitu. Gak usah malu punya teman kayak gitu sebenarnya. Akhirnya dia yang malu dengan kita. Itu enggak? Gak enak aja, Ustaz. Gak enak aja. Orang mana kau? Orang Medan. Orang Lombok. Medan. Jadi teman-teman, kita itu cuma ada satu mulut, ada 2 tangan, cuma ada satu hati, dan cuma ada satu pikiran. Makanya apa? Tak mampu kita untuk mengatakan dia terus nasihati dia terus. Tak mampu kita selalu ibaratnya dengan retorika dengan tangan kita untuk menasihati dia. Tak mampu gitu. Tak mampu juga kita itu berpikir tentang dirinya aja setiap nanti kita belum merasakan hal itu. Tugas kita cuma satu, yaitu menyampaikannya hak, yaitu kebenaran. Kita menyampaikan suatu hal yang menurut kita itu penting, itu juga sangat penting. Tapi perkara dia tidak mau melaksanakan apa yang kita sampaikan, ada masanya dia akan curhat dengan kita. Wah, aku disamping pasti ada masanya dia juga pada kita. Makanya kita tuh selain harus sanggup menjadi penasehat dengan mulut kita harus juga menjadi pendengar. Pas kita sudah menyampaikan melalui apa yang dia sampaikan, baru kita bisa menuju hati.
itu menasehati orang-orang yang sedang tersakiti itu ternyata secara psikologi itu lebih cepat masuknya dalam hatinya dibandingkan menasehati orang yang sedang mabuk cinta. Mana nak izin keluar? Ya, hati-hati, amanilah. Buat. Itu. Yang ingin komik ada lagi? Atau kita lanjut dulu di kolom chat ya, Kak? Boleh, kolom chat. Ustadz, saya mau tanya. Pertanyaan ini agak beda dari judul kajiannya. Jadi saya punya teman. Teman saya ini rajin sholat, rajin ngaji, rajin ke majelis taklim. Tapi dia pacaran, Ustadz. Itu gimana ya? Saya sebagai teman mau ngingetin. Tapi saya bingung gimana ngingetinnya. Kalau nggak diingetin, saya takut nanti ketika di akhirat teman saya nuntut saya karena saya nggak diingetin dia. Itu gimana ya, Ustadz? Terima kasih, Ustadz. Ya, tugas kita untuk menasihati itu penting ya. Beruang. Memang kita mungkin sama dengan kumpulan tadi pertanyaan. Karena nggak berani nasihatin, ya udah sampaikan ke orang tuanya saja. Bagus, sampaikan ke orang tuanya, kakaknya, teman terdekatnya, gitu. Kalau kita nggak bisa, nanti udah lepas kita. Ada beban. Tapi nggak usah membebani. Jangan sering membebani sesuatu. Jangan pernah membebani otak kita, hati kita pada sesuatu yang bukan masalah kita. Ketika kita tidak menasehati, kalau kita sudah menasehati tapi dia tidak mau hati, dia tidak tahu Allah, maka sampaikan kepada orang sekitar dia. Menyampaikannya kita pakai analogi. Kau gak takut dia kan dia bilang ini coba kalau dia sudah halal baru benar suatu kita yang maksakan kayak lagu juga jangan dipaksa. Yang lain lah, jangan sama-sama lah. Ada. Ustadz, Ana izin bertanya. Ana ingin menghubungkan silaturahmi yang terputus karena masalah keluarga, tetapi Ana nggak berani dengan usia Ana yang masih kecil. Takutnya nanti dibilang ikut-ikutan masalah orang besar. Gimana Ustadz? Ana takut, Ana berdosa, Ana nggak berani nasihatinya. Ya, maka kata ulama itu, kata Ustadz Ana juga pernah bilang, ketika kita ingin menasihati orang di atas kita, menasihati kita. Ketika kita tidak mampu menyampaikan dengan kata-kata, maka kita lakukan dengan orang yang sepantaran ataupun orang yang di atas dia juga. Kalau dia punya orang tua, sampaikan dengan orang tua juga dia orang terdekat dia. Kalau dia sudah beristri, bersuami, sampaikan ke istri. Dan paling tepatnya kalau dia sudah berkeluarga, sudah punya anak, sampaikan oleh anak, maka itu lebih baik. Jadi untuk perkara menasihati ini, teman-teman, hal yang paling terpenting adalah mengolah daripada kata-kata kita menyakiti atau tidak. Kalau misalnya kita nyampaikan demikian, kira-kira orang tertentu atau tidak. Maka ada bahasa, kalau dalam Quran itu qaulan syadid, dengan bahasa yang lembut. Rasulullah itu menyampaikan kepada Abu Lahab, itu nggak pernah dia pakai kata-kata yang kasar. Dia sampaikan aja. Kalau tuan, kalau paman tidak lagi percaya pada aku, ya silahkan. Di rumah dia gitu. Kayak gitu kan. Itu nggak perkara agama. Kalau misalnya antum, kalau misalnya paman, kalau misalnya tua, kalau misalnya pakde sekalian nggak mau ibaratnya mengikuti ataupun tak mau menerima, ya udah silakan. Katanya boleh dulu materi enggak? Tak boleh. Misalkan jangan nanya kapan Kak Tara nikah, nggak boleh. Ya. Baik, yang mau bertanya Tafadol bisa di kolom chat ataupun on mic.
Assalamualaikum, izin bertanya. Di luar Semanggih, sekarang kan banyak wanita yang memamerkan atau mengumbar perhiasan-perhiasan mereka, semisal kayak foto. Kan katanya juga kalau kita perempuan nge-repost foto itu bisa jadi dosa jariah kan? Nah, apakah seperti itu hanya untuk perempuan saja, apa laki-laki tidak ya? Syukran. Perkara memamerkan sesuatu yang kita punya, perhiasan, kecantikan dan sebagainya itu udah dari zaman orang kafir Quraisy kayaknya. Cuma zaman Anda aja. Ya lebih tepatnya dari zaman dulu sudah ada. Maka salah satu hadis Hisbal itu kan, Hisbal itu bukan perempuan saja yang ibaratnya gaun atau kebayanya itu sampai menyentuh tanah, tapi laki-laki zaman dulu. Salah satu ciri kesombongan orang-orang Quraisy dulu pada umumnya, orang-orang Jazirah Arab itu apa? Ketika dia pakai celana itu rumbai, capek nyentuh tanah. Maka dalam hadis Hisbal itu, dia disampaikan hadis Hisbal itu bukan orang-orang yang memanjangkan, ibaratnya kalau di bawah mata kaki lah ibaratnya kan, karena dia menyentuh tanah gitu kan. Kalau kita cari Islam aja, kalau misalnya orang nah itu najis, kalau kita orang muslim. Nah, tapi kalau orang-orang dulu emang sengaja, kenapa? Untuk menunjukkan kalau dia itu orang kaya, kalau dia itu bisa beli sutra, kalau dia itu bisa menjadi beli pakaian yang baik, yang bagus zaman dulu. Jadi salah satu ciri kesombongannya yaitu dia memanjangkan daripada gaun atau celana. Maka pada hadis tentang itu bukan disampaikan kita itu harus jatuh kaki, itu tidak. Mungkin itu salah satu ikhtiar ya, hati-hatian kita. Tapi pada hal yang paling penting itu bukan pada konteks itu, tapi pada konteks hatinya itu benar-benar dia itu sombong atau tidak. Itu tadi. Dan juga dalam terminologi Al-Quran juga ada berhias, memamerkan, itu namanya tabarruj. Tahu tabarruj. Nah, tabarut ini apa? Kalau dia bersolek itu berlebihan. Kalau dia berperhiasannya berlebihan. Itu. Dia dari semua antingnya nampak, lagi aturannya anting itu di dalam nampak, ada di luar jilbab dia masuk. Tiba-tiba ada ini tetangga lewat, masuk rumah ngapa kau masuk rumah, jantungan aku ngapo, kalau ngemasnya banyak nian, berat nian itu. Jadi apa? Gara-gara perhiasan orang gitu jantung. Itu pun dengan tadi masalah dia ngeposting dan sebagainya, tergantung niat. Dia posting itu memposting kecantikan tidak. Makanya kalau teman-teman yang merasa diri kalian cantik, sudah 1, 2, 3 orang yang negur kalian, kalau orang langsung, karena biasanya orang yang mandang dari wajah itu dia tidak tahu keburukan kita, dia tidak tahu kekurangan kita, dia tahu dia nggak cantik, baik, sebung dulu gitu ya, cantik aja, tapi dia nggak bener, pintar berhias saja, pintar berhijab saja, tapi hatinya belum benar. Nah, karena kalian melihat itu daripada kecantikan. Jadi kalau menurut saya orang ngeposting selagi dia tutup aurat dan tidak melanggar syariat, tidak ada masalah. Tapi kalau dia itu nge-repost, ngeposting dan sebagainya, kalau dia melanggar syariat, maka itu dia. Sekarang ini kita lagi memerangi ya berarti. Orang tidak aurat, tapi orang yang menutup aurat dan dia bangga terhadap dia menutup itu, maka itu lebih orang-orang yang hijab. Kalau kalian masuk ke ini, ke Instagramnya Wajdi Azim, Wajdi Azim itu tengok aja, kita ambil di sisi positifnya aja. Kalau negatif banyak sebenarnya. Lihat dari positif. Apa positifnya? Banyak orang-orang ternyata pakai cadar, tapi ternyata dia itu menunjukkan tabaruknya. Banyak yang pakai cadar, pakai gamis, nampakkan daripada lebih. Jadi pada intinya tuh bukan tentang esensi dia itu apa, tapi niatnya tuh apa. Ya makanya teman-teman, kalian tuh udah cantik ya, kalian tuh udah cantik. Jadi jangan membanggakan diri kita. Banyak buaya yang asal boleh ya itu ya poin pentingnya ya, dan catat tuh catatnya.
Ya, atau terjadi dosen seperti Wajri Azim? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya, Ustadz, bagaimana caranya agar kita tidak meragukan proses dalam hijrah kita cuma karena mendengar omongan orang, dan gimana agar tidak menjadi alasan untuk berhenti dalam dan tiba-tiba berubah niat itu, gimana ya Ustadz? Ya, circle. Ya, paling penting itu circle. Circle kita tuh circle apa? Circle baik atau circle buruk? Kenapa? Karena ada seseorang itu yang dia sudah tahu circle dia itu buruk, tapi masih betah dalam circle dia bukan bunglon. Enak kalau orang-orang itu bunglon, di circle baik dia bisa jadi orang baik, di circle buruk dia bisa dia ngajak orang lain untuk jadi bunglon juga. Tadinya kurang baik jadi baik, tadinya belum baik jadi baik, gitu. Kalau kita kadang-kadang ikut apa, orang belum baik kita belum baik juga, orang belum benar kita jadinya nggak benar, udah benar. Jadi jangan pernah berteman dengan orang-orang yang mengajakmu kepada kemungkaran, karena ketika masuk neraka dia malah menjerumuskan kamu paling dasar. Karena dulu dia mengatakan aku karena dia, tapi kamu harus mencari teman-teman yang senantiasa Allah memandang suara azan, kau dekat kepada suara azan itu, dekat kepada menjadi yang almar'u ma'aman ahab, seorang itu akan bersama dengan yang baik. Almar'u ala dini khalili, seorang itu tergantung pada agama temannya, sahabatnya. Maka kalau kita itu agamanya pengen benar, maka berteman dengan orang yang benar. Jangan sampai itu salah niat ya. Kalau sudah masuk komunitas, istiqomah masuk komunitas. Kalau disuruh bayar biaya admin, bayar. Ya, bayar untuk apa? Untuk infak, untuk bayar bisyarah. Jadi jangan malas. Ini kadang-kadang pengen ilmu agama, pengen dapat curhatan, pengen dapat pertanyaan, pengen dapat. Kalau kalian belajar di kitab Ta'lim Muta'alim, salah satu kalau kita pengen menjadi murid, seorang santri, itu adalah salah satunya pada mal mal harta uang, ada cuan. Kenapa? Karena kita butuh uang itu mendapatkan ilmu, agar kita menghargai ilmu. Hanya orang-orang ini sekarang ini tidak menghargai ilmu, sudah dapat ilmu malah hati-hati, tidak barokah. Maka gunakanlah harta kalian untuk mencari ilmu, gunakanlah fasilitas kalian ada untuk mencari ilmu, gunakanlah handphone kalian untuk mencari ilmu, gunakanlah handphone kalian untuk berdakwah, gunakanlah sosial media dekat kepada Allah SWT. Wallahu a'lam. Ya kayaknya ya. Baik, untuk sesi tanya jawab berarti sudah cukup ya Kak? Oke, boleh cukup. Bingung lagi mau jawab apa lagi lah teman-teman. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Beberapa